Ya, jadi sejak awal saya kemukakan memang gini ya, untuk misalnya menjelaskan konflik Papua, itu memang nggak bisa dengan satu teori aja gitu ya. Meskipun satu grand teori yang uh, terus terang dari pengalaman saya, satu grand teori yang bisa menjelaskan ini memang Galtung. Galtung ini yang paling lengkap ya kira-kira. Tapi juga dia juga perlu dikombinasi juga mungkin dengan Glasser, mungkin juga social identity, mungkin ini. Karena itu kalau kalian lihat dalam semua tesis juga ketika menggambarkan konflik, kalian pasti dimarahin kalau cuma menjelaskan dari satu teori. Gitu. Biasanya dari paling tidak 2-3 teori baru bisa menjelaskan. Itu juga. Nah, karena itu kita ingat lagi karakteristik dari teori masing-masing ya. Nah, Glasser adalah menggambarkan tentang eskalasi konflik dan juga kemungkinan atau possibility-nya untuk intervensinya dari eskalasinya segala macamnya. Kira-kira gitu ya. Jadi karena itu dia merinci indikator dari eskalasi dari ini. Dan itu penting buat kita gitu ya. Makanya untuk menjelaskan tentang eskalasi konflik pada konflik Papua bisa, tapi menjelaskan keseluruhan kompleksitas Papua nggak bisa. Harus dikombinasi dengan Galtung dan lainnya. Kira-kira gitu. Itu yang sebetulnya memang ini adalah bagaimana nanti kalian menjahit beberapa teori untuk menjelaskan satu fenomena tertentu atau juga kompleksitas konflik pada satu wilayah tertentu nanti. Nah, kita terbantu memang oleh Glasser. Jadi ketika kita bicara ini, nanti bahkan ketika nanti kalau pakai teori saya, dynamic framework misalnya, itu eskalasi ini hanya salah satu elemen. Ada 4 elemen lain untuk menjelaskan satu konflik itu. Misalnya gitu ya. Jadi ini baru 1/5 sebetulnya kalau untuk menjelaskan satu kompleksitas konflik. Kalau pakai teori Iksan Malik nanti yang dynamic framework misalnya. Siap. Nanti. Jadi Glasser ini baru 1/5 lah. Baru melihat eskalasinya. Tapi ini penting karena kita belajar dari ilmu komunikasi, dari indikator-indikator komunikasi ini. Nah, ini penting sekali terutama dalam diplomasi. Diplomasi perdamaian, diplomasi penyelesaian konflik, diplomasi juga ini. Nah, kita lihat tadi, kalau tahapan Galtungnya, begitu ada violent, maka harus ada peacekeeping. Peacekeeping itu adalah mereduksi atau menghilangkan konflik. Nah, kemudian baru nanti didorong peacemaking untuk mulai berunding. Jadi kalau udah ceasefire, udah KOHA, udah cessation of hostility, udah nggak ada lagi berusaha, baru berunding, mulai negosiasi, mulai dimediasi, mulai difasilitasi. Kalau udah gitu baru peace building, membangun kembali. Jadi kita lihat setelah violent baru peacekeeping. Itu adalah menurut teorinya Galtung. Tapi jadi kita lihat dulu memang Glasser ya, kalau dicampur-campur bisa. Tapi kita harus menjelaskan satu fenomena. Jadi bagaimana kita menggunakan Galtung sepotong lagi pakai Glasser, mungkin sepotong lagi pakai social identity. Barulah tiga teori ini menjelaskan tentang fenomena. Saya kira begitu kira-kira penerapannya ya.